أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhat tullab wa ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala yang dimana pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih banyak memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan dan juga nikmat-nikmat serta karunia-karunia yang kita rasakan sampai saat ini, dan itu tidak pernah terputus atau berhenti sampai datangnya kematian. Dan kita tidak lama juga akan menyambut bulan suci Ramadan. Maka persiapkan diri kita untuk menyambut bulan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan Ramadan sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika itu 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka memperbanyak mengucapkan doa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan dan bisa berpuasa dengan keluarga yang kita cintai, dan juga kita memperbanyak amalan-amalan tersebut di bulan tersebut. Ayyuhat tullab wa ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita sudah masuk pada pertemuan yang kedua dari pembahasan kitab Ad-Da' wad Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang pertama telah kita bahas 3 pembahasan. Yang pertama apa? Rahmat yang dibahas pada pekan lalu. Biografi, ahsanta. Biografi atau dalam bahasa Arabnya adalah at-tarjamah. Biografi sang penulis yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah biografi kita bahas, kita jelaskan yang kedua apa? Muqaddimah.
atau pembukaan dari kitab ini. Yang dimana ada salah satu orang bertanya kepada beliau, yang beliau bertanya bahwasanya apabila ada seseorang yang ditimpa musibah dan musibah itu terus menerus menimpanya baik dunia dan akhiratnya, dan itu bisa merusak kedua-duanya, bahkan dia juga sudah menempuh jalan untuk mengobatinya dan juga cara yang lain berusaha, tapi tidak bisa. Akhirnya pertanyaan itu dituju kepada beliau dan beliau memaparkan banyak hadis-hadis dan juga ayat Al-Quran, sehingga dari jawaban beliau itulah bisa memotivasi orang tersebut, ya, yang telah kita dengarkan pada pertemuan yang pekan lalu. Kemudian setelah kita membahas muqaddimah atau pembukaan kitab, apa yang kita bahas? Pasal yang pertama apa? Fadlu doa, keutamaan berdoa atau keutamaan doa itu sendiri. Dari pembahasan itu yang kita bahas ada 3 ya, 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama apa? Apabila doanya kuat dan ujiannya lemah, maka ujian tersebut bisa dihilangkan, bisa dihalangi kalau doanya kuat. Kemudian yang kedua, apabila ujiannya kuat, doanya seorang hamba itu lemah, maka Allah ringankan ujiannya. Kemudian yang ketiga, apabila sama-sama kuat, maka hendaknya seorang hamba berusaha untuk mana yang dia utamakan, pasti doa. Misalnya, seseorang hamba ketika diuji dengan kebodohan, apa yang harus dia lakukan? Belajar, ya kan? Belajar itu adalah obat dari penyakit kebodohan, mengangkat kebodohan. Ini ujian dan paling berbahaya ketika kebodohan dalam agama. Taruhlah kalau kebodohan dalam dunia tidak mengapa, tidak akan dipertanyakan di hari kiamat. Yang dipertanyakan adalah tentang agama kita, tentang keimanan yang kita miliki. Jika kita bodoh atau tidak mengerti tentang perkara agama, apa yang kita akan bisa sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini paling berbahaya. Kemudian banyak dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita masuk pasal yang berikutnya. Ayatullah wa ayyul muslimun wa ayatul muslimat rahimani wa rahimakumullahu azza wa jalla. Berkata penulis Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, pasal yang berikutnya yaitu adalah tentang al-ilhahu fid du'ai. Al-ilhahu fid du'a. Artinya apa? Bersungguh-sungguh disertai rengekan. Antum tahu rengekan? Rengekan itu kayak anak kecil yang menangis-nangis sejadi-jadinya ketika minta uang sama orang tuanya. Itu rengekan. Kakinya dihentak-hentakan. Ketika misalnya orang tuanya tidak mau kasih, berguling-guling itu anak itu badannya, rengek sampai dikasih. Tidak mau pergi itu anak. Ketika tidak dikasih, harus dikasih, baru dia akan pergi. Itu maksudnya ilha. Apa di sini? Bersungguh-sungguh disertai rengekan di dalam berdoa. Apa tadi? Bersungguh-sungguh disertai rengekan di dalam berdoa. Jadi yang dimasukkan oleh penulis rahimahullah, yang diminta dalam pasal ini apa? Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah harus dengan rengekan. Banyak-banyak menyebut nama Allah, ya Rabb, ya Allah. Bahkan dia menangis. Tidak mengapa seseorang hamba menangis ketika berdoa. Itu yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi apa? Ketika dia memperbanyak mengucapkan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seakan-akan dia butuh sama Allah. Ini masih al-ilha. Al-ilha apa? Bersungguh-sungguh disertai rengekan. Jadi rengekan anak kecil ke orang tua. Seperti kita ketika masih kecil, ketika orang tua tidak memberikan kita uang, kita berguling-guling, menangis sejadi-jadinya, sampai orang tua kita kasih uang, baru kita diam. Itu al-ilha. Nah,
Berkata penulis rahimahullah taala, wa min anfa'il adawiyati al-ilhahu fid du'a. Di antara berdoa yang paling bermanfaat atau di antara manfaat di dalam berdoa adalah bersungguh-sungguh disertai rengekan ketika berdoa. Di antara doa yang paling bermanfaat seorang hamba ketika hamba tersebut bersungguh-sungguh disertai rengekan seperti anak kecil ke orang tuanya di dalam berdoa, bersungguh-sungguh mengulang ya Allah, ya Allah. Nah, wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanihi, telah diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Majah. Ibnu Majah adalah salah satu penulis kitab sunan. Jadi ada ashabus sunan, para ulama sunan seperti Abu Dawud, kemudian Ibnu Majah, Ishaq, ya, kemudian Tirmidzi, ya, dan beberapa para ulama lainnya. Min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan lafaznya beliau di dalam kitab Ad-Da'awat, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitabnya yaitu yang berjudul Ad-Du'a, bab fadlu du'a. Nah, kata Rasulullah SAW yang artinya apa? Man lam yas'alillah, barang siapa yang tidak pernah meminta sama Allah satu kali, tidak pernah minta sama Allah dalam seumurnya, dalam kehidupannya dia tidak pernah berdoa, tidak pernah mengangkat tangannya dalam kehidupannya, apa yang terjadi kata Rasulullah SAW? Yaghdab alaih, Allah murka kepada hamba tersebut. Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang bahwasanya Allah lebih suka ketika banyak diminta. Berbeda kita sebagai manusia, sebagai hambanya. Mungkin 2-3 kali mungkin masih maklum, masih dimaafkan dan aman. Tapi kalau lebih dari itu, kita akan bertanya sama orang yang meminta. Ini orang tidak ada malunya. Tapi Allah tidak. Arhamur Rahimin, Al-Karim, Al-Jawad, yang mulia, yang suka memberi apa yang diminta. Semakin banyak Allah SWT diminta, semakin banyak Allah SWT diharapkan, semakin banyak hamba-hamba bergantung kepada Allah, Allah semakin suka. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah sedikit pun dalam hidupnya, tidak berdoa, tidak pernah mengangkat dalam kehidupannya, apa yang terjadi? Allah murka kepada hamba tersebut. Waliyadzubillah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tadi dengan Ibnu Majah. Wa fi Sahih Al-Hakim, dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Hakim, dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Hakim, min hadisi Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kami ulangi, dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Hakim dari sahabat Anas bin Malik, ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, beliau bersabda, la ta'jizu atau la ta'jazu fid du'a, janganlah kalian lemah dalam berdoa. Janganlah kalian lemah, harus selalu berdoa. Mungkin kenapa dia lemah? Karena dia merasa kalau saya berdoa kepada Allah jarang dikabulkan. Waliyadzubillah. Ucapan seorang hamba yang tidak pantas. Ini yang membuat dia lemah, bisa saja. Seorang hamba ketika dia merasa Allah tidak mengabulkan doanya, padahal baru dia 2-3 kali berdoa. Dia belum berdoa lebih dari itu. Padahal baru dia berdoa 2 atau 3 kali sudah putus asa. Makanya kata Nabi SAW, la ta'jizu. Janganlah kalian lemah fit doa, dalam berdoa. Bisa saja yang membuat hamba tersebut lemah dikarenakan apa?
merasa bahwasanya doanya tidak diijabah, tidak dikabulkan, tidak didengar oleh Allah SWT. Padahal Allah memiliki nama apa? As-Sami', yang Maha mendengar. Fa innahu la yuhliku ma'ad du'ai ahad. Sesungguhnya tidak akan binasa seorang pun di dalam berdoa. Nah, ini memotivasi dari Rasulullah SAW kepada hamba-hamba Allah. Ketika hamba tersebut meyakini dengan doa yang dia ucapkan, doa yang dia keluarkan dari lisannya, maka Allah SWT akan jamin. Tapi dengan keyakinan, jangan cuma karena 2-3 kali Allah tidak mendengar kita lemah, kita tidak mau berdoa, kita tinggalkan doa. Padahal kata Nabi SAW pada pertemuan pertama apa? Ad-du'a'u huwal ibadah. Dalam riwayat yang lain, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Kalau kita tahu itu ibadah, maka kita bersungguh-sungguh. Ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat wa ayyuhul tulab rahimani wa rahimakumullah. Makanya kata Nabi SAW apa? Jangan bersikap lemah di dalam berdoa. Bersungguh-sungguh. Makanya tadi ini judul atau pasal yang kita bahas apa? Al-ilha fid du'a. Bersungguh-sungguh. Disertai rengekan di dalam berdoa. Kemudian berikutnya wa dzakara al-Auza'i an Zuhri an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Disebutkan oleh al-Imam al-Auza'i, salah satu ulama salaf ya, al-Imam al-Auza'i, dari Zuhri, berarti ini tabi'ut tabi'in, dari Urwah tabi'in, dari Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau berkata, dari al-Imam al-Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbul mulhina fid du'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai atau menyukai hamba-hamba yang mulhin, bersungguh-sungguh, disertai rengekan di dalam berdoa. Jadi ibaratnya kita seperti anak kecil yang meminta kepada kedua orang tua uang atau jajan. Begitulah seorang hamba berdoa kepada Allah SWT. Dia harus merengek, harus meminta, menangis sejadi-jadinya. Dan ini tidak tercela seorang hamba ketika menangis. Bukan karena ingin dipuji, karena memang itu yang diharapkan. Bayangkan ketika kita lihat saudara-saudara kita yang pergi haji dan umroh, ketika di depan Ka'bah mereka menangis sejadi-jadinya. Kita lihat ya saudara-saudara kita. Kenapa? Karena hatinya ketika itu betul-betul mau merasakan membutuhkan Allah Subhanahu wa taala ketika itu. Mengeluarkan semua yang dia ada tersimpan dalam hatinya ketika menghadap ke Ka'bah. Berdoa kepada Allah SWT sejadi-jadinya. Kita lihat ketika di Mekah, ya, orang-orang berhaji dan umroh menangis sejadi-jadinya berdoa di depan Ka'bah. Dan itu tidak tercela. Ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa tadi? Al-Imam Al-Auza'i, dari Zuhri, kemudian dari siapa ya tulab? Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Rasul mengatakan sesungguhnya Allah SWT mencintai atau menyukai orang-orang yang bersungguh-sungguh disertai rengekan dalam berdoa. Ibaratnya seorang anak kecil yang meminta kepada orang tuanya. Dalam kitab Zuhud, ya, dalam kitab Zuhud yang dituliskan oleh Al-Imam Ahmad dari Qatadah, di dalam kitab Zuhud milik Imam Ahmad dari Qatadah, beliau berkata,
Muwarrik, ya mungkin ini salah seorang ulama berkata ya dalam kitab Zuhud milik Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu rahimahullah, dari Qatadah menyebutkan bahwasanya ada salah seorang ulama yang bernama Muwarrik. Beliau mengatakan, ma wajadtu lil mu'mini masalan, saya tidak mendapatkan seorang mukmin atau seperti orang beriman atau seperti orang mukmin illa rajulan fil bahar, ketika dia berada di tengah lautan terombang-ambing dengan ombak, ala khasbatin atau ala khashabatin, di atas kayu. Jadi beliau mengatakan, saya tidak mendapatkan seorang yang beriman ketika dia berada di tengah lautan terombang-ambing dengan ombak, kemudian dia di atas kayu sebagai pijakannya, fahuwa yada'u ya Rabbi ya Rabbi, maka dia berdoa ya Rabb ya Rabb, mengulangi terus menerus. Dia berharap pertolongan ketika itu datang, sambil dia menangis. Bagaimana ketika kita di kondisi orang seperti ini? Ketika kita naik kapal, kemudian qadarullah kapal itu tenggelam, kemudian kita pasti cari keselamatan untuk diri kita. Bahkan kalau mungkin kita bawa keluarga, bisa saja fokus kita terpecah-pecah. Ya mungkin kita menjaga keluarga kita, tapi kita bisa saja tersibukkan dengan yang lain. Ketika kapal itu tenggelam dan orang-orang ada yang meninggal karena tidak bisa berenang, dan ada orang yang memegang kayu atau benda-benda yang lain, ada yang pakai pelampung di tengah lautan yang tidak ada tepinya, tidak ada ujungnya, di tengah lautan. Maka disitulah orang-orang baru memanggil, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong kami ya Allah. Kami di tengah lautan, apalagi ketika malam gelap gulita, tidak ada sinyal. Apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Hanya ucapan apa? Ya Allah, ya Allah. Inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Muwarrik. Ini dimaksudkan al-ilha, bersungguh-sungguh dalam berdoa, serta rengekan atau tangisan, dan dia menyebut nama Allah berulang kali. Ibaratnya seperti itu. Makanya ketika kita, wahai kaum muslimin dan muslimat, wa tullab rahimani wa rahimakumullah, ketika kita terhimpit ekonomi, ketika kita tertimpa musibah, bukan kita langsung bunuh diri misalnya, atau kita pinjam uang di rentenir atau pinjam di bank. Solusi yang pertama kali adalah dekat kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah berikan solusinya. Banyak kita di antara saudara-saudara kita, saudara muslim dan muslimah, dia bukan datang kepada Allah, datang ke dukun, datang ke rentenir, datang ke fulan, datang ke alan untuk membantu masalahnya. Padahal kata Allah, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Apa lanjutannya? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Janji. Al-wa'du. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Kalau Allah sudah katakan A ya A, B ya B. Dan kita sebagai hamba Allah hanya bergantung kepada Allah SWT, yaitu As-Samad. Allah adalah tempat bergantung semua para makhluknya. Makanya pembahasan ini luar biasa. Al-ilha, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan kita cuma berdoa ketika cuma 2 kali atau 3 kali sudah putus asa. Bahkan keluar dari ucapan kita bahwasanya Allah tidak mendengar doa kita. Dan antum sekalian para penghafal Quran, antum ya hafazul Quran, ini yang lebih utama kepada antum. Ketika antum merasakan susahnya menghafal Quran, susahnya belajar, ini yang harus antum butuhkan. Ketika di tengah malam dibangunkan, di sepertiga malam, ini yang harusnya antum lakukan. Berdoa, menangis sejadi-jadinya di kesendiriannya antum, yang temannya antum tidak tahu,
Antum berdoa, ya Allah, mudahkan kami, ya Allah, mudahkan ana, mudahkan saya, ya Allah, untuk menghafal Quran. Ya, ini luar biasa. Jadi antum jangan merasa berkecil hati, jangan merasa putus asa. La taqanatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini adalah ayat untuk orang-orang yang melakukan dosa. Ya. Jadi orang pendosa saja diberikan motivasi, apalagi antum sebagai orang yang menghafal Quran. Ya. Ayo tulab wa ayyul muslimun wa ayyatul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini pembahasan tentang al-ilha sampai sini. Kemudian kita masuk pasal berikutnya. Berkata penulis rahimallahu taala, min afatid du'a. Pasal berikutnya, pasal yang keempat ya. Di antara penghalang-penghalang berdoa. Ya. Di antara penghalang-penghalang berdoa, sehingga doa tersebut tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Ada penyebab-penyebabnya. Ini adalah yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui sekarang ini pasal ini. Taruhlah kita berdoa kepada Allah SWT terus-menerus, tapi kita tidak memperhatikan penghalang-penghalang doa, maka dengan ini kita akan mengetahuinya. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa minal afati allati tamna'u tartaba asar doa alaih. Di antara penghalang-penghalang yang pengaruh doa itu tidak membekas kepadanya. Di antara penghalang-penghalang doa yang menghalangi pengaruh dari doa tersebut kepada hamba. Di antaranya apa? An yasta'jilal abdu wa yastabti'ul ijabata wa yatahsiru wa yada'u du'a. Yaitu apa? Dia istijal, terburu-buru dalam berdoa. Dia terburu-buru dalam berdoa dan merasakan lambatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggalkan doa. Ini adalah penghalang pada doa tersebut. Bahkan penghalang dari pengaruh yang dia berdoa dengannya. Misalnya kita berdoa tentang keimanan misalnya, ya Allah teguhkan iman kami, dan dia mendapatkan fitnah keimanan di hadapannya dia, tapi dia terburu-buru untuk Allah kabulkan. Ketika dia merasa bahwasanya Allah memperlambat doanya, maka dia meninggalkan doa tersebut. Ini adalah salah satu penyakit dari orang yang berdoa, terburu-buru. Padahal Allah Maha mendengar. Bukankah Allah SWT ketika kita berdoa kepadanya, bisa saja doa kita itu menjadi simpanan nanti di surga? Kenapa Allah SWT menjadikan doa kita itu lambat dikabulkan? Bisa saja kita diuji. Apakah kita yakin dengan Allah atau tidak? Jadi jangan sampai dalam benak kita bahwasanya Allah ketika lambat dalam mengabulkan doa yang kita ucapkan sehingga kita meninggalkan doa tersebut. Dan di sini adalah letak ujiannya. Di sini adalah letak ujian kita dari Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa. Jangan berputus asa dalam berdoa. Dan juga jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Tenang. Allah Maha mengetahui apa yang kita rasakan. Bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan takdir. Berapa lama sebelum penciptaan langit dan bumi? Bukan. Takdir manusia sudah ditetapkan. Khamsina alfasana. 50.000 tahun yang lalu Allah sudah menciptakan takdirnya manusia. Apa makhluk yang diciptakan yang pertama kali?
Akidah ini. Makhluk apa yang pertama kali diciptakan? Al-qalam. Tidaklah tertulis itu takdir kecuali apa? Allah perintahkan qalam uktub, tulislah. Semua takdir kita sekarang yang kita duduk di sini itu sudah ada tertulis. 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah ini. Kemudian penulis rahimahullah mengibaratkan seseorang yang terburu-buru dalam berdoa dan merasa doanya lambat dikabulkan. Kata penulis rahimahullah seperti kedudukan man badara badran au gharasa gharsan, seperti orang yang menanam pohon yang misalnya pohon mangga. Misalnya ada seseorang dia ingin buah mangga, maka dia beli bibitnya. Dia tanam, dia sudah berbagi tanah, kemudian dimasukkan bibitnya, ya dia berharap cepat tumbuhnya. Padahal kan ada musim panennya. Seperti ini kata beliau orang. Seperti ibarat orang yang menanam sebuah pohon. Tadi kita berikan ibarat contohnya pohon mangga. Faja'ala yata'ahadu wa yasqihi. Maka dia setiap hari memupuknya, memberikan pupuk dan menyiramnya terus, berharap dalam hatinya, keyakinannya bahwasanya semakin saya banyak beri pupuk, semakin saya banyak menyiram, semakin cepat tumbuh. Terburu-buru kan, tergesa-gesa. Karena dia berkeyakinan bahwasanya semakin saya banyak beri pupuk, semakin saya selalu siram setiap hari tanpa ada jeda, tanpa ada keterlambatan menyiram tanaman atau pohon tersebut, akan cepat tumbuh. Falamma istabaqa'a kamalu wa idraku tarakahu wa ahmad. Tatkala pohon tersebut yang dia tanam itu lambat tumbuhnya, lama dia tumbuh, ternyata bukan musimnya, bukan musim panennya, lambat dia tumbuh. Itu pohon menjulang tinggi sesuai dengan pohon mangga pada umumnya. Kalaupun dia tumbuh pohon mangganya belum pun berbuah, lambatnya berbuah. Apa yang terjadi? Dia tinggalkan pohonnya. Sudah, dia tidak urusi lagi. Itulah ibaratnya atau kedudukannya seperti orang yang berdoa terburu-buru. Masya Allah ya, kita lihat penulis rahimahullah dengan cerdasnya ya, yang Allah berikan kepada beliau rahimahullah, ibaratnya seperti itu. Maka dengan ini nasihat untuk kita semua untuk tidak tergesa-gesa dalam berdoa. Bisa saja yang antum inginkan, antum tidak dapat itu, tapi antum dapat yang lain. Apa? Diselamatkan dari musibah. Misalnya, ya, Faris naik kendaraan sama orang tuanya, tiba-tiba ada tiang listrik jatuh di tengah jalan dan hampir menimpa mobilnya, hampir menimpa. Kira-kira apa yang kita rasakan, Faris? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ini bisa saja doa yang dia harapkan, misalnya dia minta ini, tapi Allah tidak kabulkan, tapi Allah kabulkan dengan cara yang lain. Nah, itu. Jadi jangan suudzon lillah, la tusiudzonnu, la tusiudzonna illa Allah. Janganlah kalian berburuk sangka kepada Allah. Allah Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta, Allah menciptakan kita. Tidak pantas seorang hamba dia berburuk sangka kepada Pencipta. Ayyuhal muslimun wa ayyuhal muslimat wa ayyuhal tulab rahimani wa rahimakumullah. Wa fi sahih Bukhari, dalam kitab Sahih Imam Bukhari, dikatakan para ulama kitab yang paling sahih setelah Al-Quran apa? As-Sahihan, Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Tapi orang-orang Syiah membenci dua kitab ini. Ketika di hadapannya itu kitabnya, dia lecehkan. Bahkan dia jelek-jelekan dua nama imam ini. Adapun kita sebagai ahli sunnah wal jamaah memuliakan tapi tidak melampaui batas. Ini kata para ulama. Dua kitab yang kebenarannya itu tidak diragukan setelah Al-Quran adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, meskipun ada cacatnya. Itu pun tidak boleh. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Nah, ini persoalan. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian atau doa kalian selama dia tidak punya sifat terburu-buru. Akan dikabulkan. Ini kata Nabi. Doa akan dikabulkan. Doa akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak punya sifat yang namanya tergesa-gesa. Terburu-buru. Seperti tadi kedudukan seorang yang menanam pohon, dia berharap pohonnya cepat tumbuh. Kalaupun pohonnya tumbuh, belum tentu berbuah segera, karena bukan musimnya, sehingga dia tidak bisa panen. Atau dia bawa ke pasar mana? Pasar sentral Pangkep, ya sana ya, pasar sentral, yang harusnya dia cepat mendapatkan pundi-pundi. Nah, bukan musimnya. Nah, jadi tidak boleh tergesa-gesa. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan dikabulkan oleh Allah selama di antara kalian tidak terburu-buru. Bagaimana ibadahnya dia terburu-buru? Kata Nabi, diberikan contoh. Da'autu falam yustajab li. Saya sudah berdoa kepada Allah, kata Allah tidak kabulkan saya. Ini kata Nabi. Bagaimana sifat terburu-buru? Saya sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak mengabulkan doa saya. Sehingga apa? Dia tinggalkan ibadah yang paling luar biasa ini. Salah satu ibadah ucapan yang luar biasa ini. Bayangkan seperti yang kita jelaskan pada pertemuan pekan lalu, kisah Nabi Ibrahim dengan kisah Nabi Yunus. Bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim? Ketika beliau sudah diikat dan dikelilingi oleh kaumnya, orang-orang bawahnya siapa? Raja siapa ketika itu yang menguasai yang di masanya Nabi Ibrahim? Namrud. Didakwai, diserukan. Apa yang diucapkan sama Nabi Ibrahim? Nah, apa doanya? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Apa kata Allah? Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah penyelamat dan dingin untuk Nabi Ibrahim. Kedua, Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus AS meninggalkan kaumnya, kemudian dia naik sebuah kapal, kemudian terombang-ambing dengan lautan, akhirnya mereka membuat undian dan ditulislah nama-nama. Kemudian keluar nama 3 kali, namanya siapa? Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus mengakui kesalahannya, meninggalkan kaumnya, padahal belum selesai amanahnya, tanggung jawabnya untuk kaumnya. Masuk ke dalam lautan yang dalam sampai tidak masuk cahaya matahari. Tidak ada cahaya matahari. Kalaulah kita sebagai manusia ketika masuk dalam lautan yang paling dalam, hancur tubuh kita. Sebagaimana kejadian yang kapal selam ketika itu, yang kita mungkin tahu kejadian kapal selam yang masuk lebih dari seharusnya kalau misalnya lebih dari 800 meter, hancur. Kemudian datang sebuah ikan yang besar dikatakan al-hud, ikan paus, masuk ke dalam perutnya. Akhirnya Nabi Yunus mengucapkan apa? Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Allah SWT? Laula minal musabbihin atau falaula laisa minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus ini tidak berdoa kepada Allah dan ucapan tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan paus sampai hari dibangkitkan. La labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Nabi Yunus akan tinggal dalam perut itu, perut ikan paus sampai hari dibangkitkan. Masya Allah para nabi, ya. Kaum muslimin wal muslimat wa ayyatullah rahimani wa rahimakumullah. Makanya dengan ini di antara penghalang-penghalang dalam berdoa apa? Tidak boleh tergesa-gesa. Nah, dan kitab Sahih Imam Muslim. Sekarang kita sebutkan dalam kitab Sahih Imam Muslim. Dari Abu Hurairah juga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalu, kata Nabi SAW, la yazalu yustajabu lil abdi, akan senantiasa seorang hamba dikabulkan doanya, malam yad'u bi itsmin aw qati'atir rahim, selama hamba tersebut tidak berdoa untuk melakukan dosa. Misalnya, ya Allah, hancurkanlah pemimpin akidah Khawarij. Benar-benar. Ya Allah, hancurkan pemimpin itu.
Tidak boleh. Ini kan dosa. Padahal itu pemimpin yang sah, yang resmi, yang diangkat. Kita mengakuinya. Atau misalnya kita inginkan saudara kita jatuh sejatuh-jatuhnya dalam kemiskinan, dosa juga. Atau kata Nabi, memutuskan tali persaudaraan, tali silaturahim, tidak boleh juga. Tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Kata Nabi apa? Senantiasa doa tersebut akan dikabulkan selama hamba tersebut tidak berdoa yang di dalamnya mengandung dosa atau memutuskan tali silaturahim. Mungkin karena kita sudah benci dengan sepupu, bukan, silaturahim itu adalah hubungan darah ya. Kalau sepupu jauh. Misalnya ibu ayah, kemudian adik kakak. Misalnya kita punya kakak, karena kita sudah tidak suka dengan sepupu kakak kita, kebanyakan masalah itu apa pada warisan ya. Apalagi tanah, masalah sensitif ini. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hancurkan kakak saya, binasakan itu kakak saya, karena dia telah mengambil hak. Ini tidak boleh. Allah tidak akan kabulkan doa hamba tersebut. Malam yasta'jil, dan juga tidak terburu-buru. Ada 3 tadi yang tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT. Apa? Mengandung dosa. Boleh tunggu ya. Doa yang tidak akan dikabulkan oleh Allah SWT apa? Mengandung dosa. Yang kedua apa? Memutuskan tali silaturahim. Dan yang ketiga terburu-buru. Tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yasta'jilu?" Bagaimana terburu-buru itu dalam berdoa? Qala, maka Rasul mengatakan, yaqulu, seorang hamba berdoa dan mengucapkan, qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Saya telah berdoa kepada Rabbku, tapi Rabbku tidak mengabulkan. Ini maksudnya dalam istijab, dalam terburu-buru. Ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat wa ayyatullab rahimani wa rahimakumullah. Sudah masuk waktu Isya ya. Nah, dan insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi di pertemuan ketiga biiznillah azza wajal dengan pasal yang berikutnya tentang auqatul ijabah, waktu-waktu di mana doa itu akan dikabulkan. Sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu ya, dan kita berikan pertanyaan kepada para santri. Dan insyaallah kita akan bahas kapan saja waktu-waktu dan juga tempat-tempat itu doa dikabulkan. Demikian yang bisa kami bahas dan kita pelajari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menuntut ilmu agama, memudahkan kita dalam beribadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan, bulan yang dimana di dalamnya apa? Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana tanazzalul malaikatu, gimana ayatnya dalam surah Al-Qadar? Tanazzalul malaikatu waruh fihi bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya. Turunlah para malaikat ketika itu di malam apa? Lailatul Qadar, saling berdesak-desakan karena kemuliaan malam tersebut. Demikian yang bisa kami bahas. Kurang lebihnya mohon maafkan apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan, karena sesungguhnya kelalaian dan kesalahan datang dari diri pribadi dan syaitan, dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Wa bihadza naftatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.